Halo Sobat Piknikers, pada episode kali ini kita akan jalan-jalan di wilayah Solo atau Surakarta, dan pada kesempatan ini kita akan mengunjungi salah satu masjid bersejarah yang telah ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya nasional, yaitu Masjid Agung Keraton Surakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa dan bagaimana sejarah singkat Masjid Agung Surakarta ini, ikuti terus penelusuran kami. Keberadaan Masjid Agung Surakarta tidak terlepas dari peristiwa pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Pindahnya keraton ini terjadi di masa pemerintahan Pakubuwana II. Pembangunan masjid dilanjutkan di masa pemerintahan Pakubuwana III. Pembangunan dimulai pada tahun 1757 Masehi. Masjid Agung Surakarta Kauman merupakan suatu komplek dengan luas keseluruhan 19.180 meter yang dibatasi pagar keliling dengan daerah sekitarnya. Tinggi bangunan masjid mencapai 20,765 meter membuat masjid ini tampak menjulang di tepian alun-alun. Sesuai dengan konsep tata kota Islam di Jawa, Masjid Agung Surakarta Kauman terletak di sebelah barat alun-alun utara. Bangunan utama masjid terdiri atas ruang utama yang berfungsi sebagai ruang salat dengan mihrab, sayap kembar atau pawestren di utara dan selatan ruang utama, ruang atau balai pabongan dan yoga suara, serambi, emper, ratak rambat, dan kuncung bangunan. Elemen pendukung masjid terdiri atas gapura utama, dua gapura samping, pagar, menara, sumur dan tempat wudhu. Ruang utama Masjid Agung Surakarta yang merupakan ruang inti berfungsi sebagai ruang salat. Denahnya berbentuk persegi 4 yang melambangkan kesederhanaan duniawi dengan ukuran 32 meter x 34 meter. Ruang utama ini dilengkapi 11 pintu, 5 pintu di timur, dan masing-masing 3 pintu di utara dan selatan ruangan. 5 pintu di timur menyambut pengunjung yang datang dari arah depan masjid, 3 pintu di utara menjadi penghubung dengan sayap bangunan yang berfungsi untuk aneka aktivitas jemaah lelaki berupa ruang pabongan dan yoga suara, sedangkan 3 pintu di selatan menjadi penghubung sayap bangunan untuk jamaah perempuan. Lantai ruang utama pada bangunan utama yang merupakan lantai yang tertinggi dalam komplek Masjid Agung Surakarta mencerminkan posisi tersuci dalam hierarki ruang tempat ibadah ini. Berdasarkan hasil pengukuran saat pemugaran Masjid Agung Surakarta tahun 2004 diketahui bahwa lantai ruang salat utama sengaja ditinggikan sekitar 1,12 meter dari permukaan tanah sehingga menjadi yang paling tinggi di antara ruang-ruang yang lain. Kemudian ada mihrab. Mihrab adalah tempat yang disediakan untuk imam dalam memimpin salat berjemaah, berbentuk relung atau ceruk setengah lingkaran pada sisi barat ruang utama masjid. Bagian atas mihrab Masjid Agung Surakarta berbentuk melengkung seperti mihrab pada masjid-masjid di Jazirah Arab. Pintu ceruk mihrab dilengkapi sepasang pilar atau tiang semu berbahan kayu bergaya Doria yang terhubung dengan lengkungan setengah lingkaran dengan bagian atasnya dilengkapi kapitel. Kapitel dan lengkung tersebut dihiasi dengan ornamen ukiran bermotif geometris dan patran, serta ukiran kaligrafi huruf Arab. Penutup lengkungan itu dihiasi kaca timah, glass inlot, yang bermotif tumbuh-tumbuhan. Ceruk itu dibangun dengan arah orientasi masjid yang berdefasi 17 derajat ke utara mengarah ke kiblat. Ruang utama Masjid Agung Surakarta juga dilengkapi mimbar yang diletakkan di sebelah utara mihrab. Mimbar berfungsi sebagai tempat khatib berkhutbah saat sholat Jumat. Menara merupakan bangunan paling tinggi di antara bangunan lain di kompleks Masjid Agung Surakarta, berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan untuk memberi tanda waktu didirikannya salat. Dengan berjalannya waktu, menara tersebut sekarang beralih fungsi menjadi tempat meletakkan perangkat komunikasi berupa pengeras suara yang diharapkan mampu memperdengarkan suara azan hingga jarak jangkauan yang lebih jauh. Nah demikian tadi vlog kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jika Anda suka dengan video-video kami, silakan klik tombol like dan bagikan video ini sebagai bentuk support kepada kami agar bisa terus berkarya menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia pariwisata dan lainnya. Terima kasih.